Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah nggak sih ngerasa udah mati-matian ngurangin gula, tapi pas cek gula darah pagi-pagi, angkanya tetap aja bikin deg-degan? Ternyata nih, jawabannya mungkin lebih deket dari yang kita kira, bahkan mungkin ada di pekarangan rumah kita sendiri. Coba bayangin deh, cuma gara-gara sarapan satu buah lokal ini, gula darah pagimu bisa turun sampai segini banyaknya. Angka ini bukan main-main loh, ini bisa banget nentuin mood kamu seharian. Buah apa sih? Tenang, kita bakal bongkar sama-sama sebentar lagi. Tapi, sebelum kita ke sana, kita interogasi dulu yuk tersangka utamanya. Jangan-jangan musuh terbesar yang bikin gula darah kita naik turun setiap hari itu ya nasi yang ada di piring kita? Oke, jadi siapa sih musuh dalam selimut di piring kita ini? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya makanan favorit kita justru jadi biang kerok lonjakan gula darah yang sering gak kita sadari. Nah, coba lihat perbandingan yang jomplang banget ini. Nasi putih itu indeks glikemiknya bisa di atas 80. Itu tuh ibaratnya nyiram bensin ke api, gula darah langsung meroket. Beda banget sama sukun yang jauh lebih santai. Tapi emangnya efek langsung lonjakan ini ke badan kita apa sih? Nah, ini dia nih jawabannya. Lonjakan gula darah yang super drastis inilah yang bikin kita jadi zombie setelah makan siang. Tahu kan rasa ngantuk yang nggak ketolongan itu? Nah, kalau ini jadi kebiasaan jangka panjang, wah bahaya banget buat tubuh kita. Ngomong-ngomong soal nasi, aku jadi penasaran, kamu tim yang mana nih? Tim nasi putih garis keras atau tim nasi merah yang lebih sehat? Coba tulis di kolom komentar ya, pengen tahu nih. Rasa ngantuk abis makan mungkin kedengarannya sepele ya. Tapi, kalau ini kejadiannya tiap hari selama bertahun-tahun, risikonya itu jauh lebih serem dari sekedar butuh kopi. Yuk kita lihat angka-angka di baliknya, yang jujur aja lumayan bikin ngeri. Ini nih, angka ini bukan cuma statistik. Ini bisa jadi tentang masa depan kita atau orang-orang yang kita sayang. Coba bayangin, kalau tekanan darah tinggi dan diabetes ketemu, risiko stroke itu bisa lompat sampai 40%. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah lampu merah yang harus kita waspadai. Oke, setelah kita lihat masalah dan risikonya yang bikin cemas, sekarang waktunya kita kenalan sama solusinya. Jawabannya tuh sederhana banget, gampang dicari, alami, dan mungkin selama ini sering kita cuekin. Tapi, tunggu dulu. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau sukun emang seajaib ini, kenapa ya kok jarang banget dokter di Indonesia yang nyaranin ini secara resmi? Nah, jawabannya itu ada di cara kerjanya yang jujur keren banget. Oke, siap-siap pakai jas lab kita. Saatnya jadi detektif science. Sebenarnya ada rahasia apa sih di dalam buah sukun ini yang bikin dia jadi pahlawan super buat gula darah dan tensi kita? Mari kita bongkar satu persatu. Kunci pertamanya itu ada di sini. Perbandingan mineralnya. Sukun itu kaya banget kalium, tapi natriumnya super minim. Gampangnya gini, anggap aja kalium ini kayak tukang pijat buat pembuluh darah kita. Dia bikin rileks, nggak kaku. Nah, kalau pembuluh darahnya santai, tekanan darah juga jadi lebih adem. Terus, ada senjata rahasia kedua, seratnya yang bejibun. Dengan 7 gram serat, sukun ini bekerja kayak jaring di dalam perut kita. Jaring ini nangkepin gula dari makanan dan ngelepasinnya pelan-pelan banget ke darah. Hasilnya, gula darah stabil, nggak kayak roller coaster yang bikin kita cepat lemas. Biar kita semua satu frekuensi ya, indeks glikemik itu gampangnya gini, seberapa cepat sebuah makanan diubah jadi gula di dalam darah. Pokoknya, makin rendah angkanya, makin slow release, dan itu makin bagus buat badan kita. Dan ini bukan cuma katanya-katanya loh, penelitian ilmiah awal di laboratorium udah nunjukin hasil yang menjanjikan banget. Ekstrak sukun itu terbukti bisa menurunkan gula darah secara signifikan. Ini bukti awal yang kuat banget akan potensinya. Oke, teori cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa masukin keajaiban ini ke menu kita sehari-hari dengan cara yang super gampang dan cepat? Ini dia resepnya. Tapi bentar. Aku tahu nih apa yang ada di pikiran kamu. Getah sukun kan pahit, ribet ngolahnya. Bener kan? Tenang, ada triknya yang super simple buat ngatasin ini. Resepnya cuma 3 langkah gampang banget. Pertama, rendam dulu di air garam sekitar 10 menit. Ini buat ngusir rasa pahit dari getahnya. Kedua, goreng kilat aja, sekitar 3 menitan sampai garing. Nah, yang terakhir dan paling penting, kamu nggak perlu ganti semua nasi. Cukup ganti sebagian kecil aja dengan sukun goreng ini. Simple banget kan? Sekarang aku mau kasih tantangan kecil buat kamu. Coba deh resep ini buat sarapan besok pagi atau buat makan malam nanti. Terus, cek gula darah pagimu besok. Bandingin sendiri deh hasilnya dan lihat perbedaannya.
Atau mungkin kamu punya resep sukun andalan keluarga yang lebih mantap? Boleh banget loh, share tips dan resep rahasiamu di kolom komentar. Yuk, kita saling berbagi ilmu di sini. Jadi, kalau kita rangkum poin-poin pentingnya, pertama, sukun itu indeks glikemiknya rendah, kedua, seratnya tinggi, bagus buat stabilin gula darah, ketiga, kaliumnya melimpah buat bantu jaga tekanan darah, dan yang paling asik, bisa diolah super cepat jadi pengganti nasi, paket lengkap. Nah, kalau kamu ngerasa informasi kayak gini bermanfaat dan praktis, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Biar kamu nggak ketinggalan waktu kita bongkar rahasia kesehatan lain yang gampang buat dicoba. Sebagai bocoran nih, minggu depan kita bakal kupas tuntas superfood lokal lain yang sering banget kita lihat, tapi mungkin nggak sadar kalau manfaatnya luar biasa. Penasaran kan? Makanya jangan sampai kelewatan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini sebentar. Di tengah canggihnya dunia medis sekarang, jangan-jangan obat paling ampuh buat masalah kesehatan modern kita itu sebenarnya tumbuh subur di halaman belakang rumah kita sendiri ya, menunggu untuk kita temukan kembali. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta